Malaria merupakan salah satu penyakit yang menjadi perhatian dunia. Indonesia menyumbangkan kasus positif malaria terbanyak kedua di Asia. Secara global, sebanyak 200 juta kasus positif malaria di 84 negara endemis malaria. Indonesia adalah salah satu negara endemis malaria dengan jumlah kasus 443.530 pada tahun 2022. Dan alhamdulillah terjadi penurunan pada tahun 2023, yaitu sebanyak 418.546 kasus. Meski mengalami penurunan, target nasional positif rate malaria kurang dari 5% masih belum tercapai, karena capaian nasional pada tahun 2023 masih sebesar 12,08%. Pemerintah menargetkan eliminasi malaria secara nasional pada tahun 2030. Seluruh wilayah Indonesia ditargetkan telah bebas dari kasus malaria. Penyakit ini menjadi masalah kesehatan di masyarakat karena menurunkan produktivitas dan bahkan menyebabkan kematian, terutama pada kelompok risiko tinggi seperti pada bayi, anak balita, dan juga ibu hamil. Ayo, kita kenali penyakit malaria secara mendalam melalui video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Malaria Sedunia tanggal 25 April tahun 2025 dengan tema Malaria berakhir di tangan kita, berinvestasi kembali, bayangkan kembali, dan nyalakan kembali. Saya Dr. Rafiuddin SPPD, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum Majene, akan menyampaikan beberapa hal penting tentang malaria. Malaria adalah penyakit infeksi parasit yang disebabkan oleh Plasmodium, di mana akan menyerang sel darah merah, kemudian dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles bovina. Dapat juga ditularkan melalui transfusi darah yang terkontaminasi, transplantasi organ, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan penularan dari ibu hamil ke anak. Plasmodium sendiri terdiri dari 5 spesies. Yang pertama, spesies Plasmodium falciparum, Plasmodium pipax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria, dan Plasmodium knowlesi. Di Indonesia sendiri ditemukan 2 jenis Plasmodium, yaitu Plasmodium falciparum dan Plasmodium pipax. Kemudian di antara kelima spesies tersebut, spesies yang paling berbahaya yaitu Plasmodium falciparum yang bisa menyebabkan berakibat fatal, yaitu menyebabkan kematian, dikenal juga dengan nama malaria tropika. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk mendiagnosis seseorang menderita penyakit malaria? Langkah pertama yaitu anamnesis atau wawancara pasien, di mana pada wawancara tersebut kita menanyakan gejala-gejala pada pasien. Gejala seperti lemas, sakit kepala, nafsu makan menurun, itu merupakan gejala umum dari infeksi. Tapi di malaria sendiri kenal ada trias malaria, yaitu menggigil, demam, dan berkeringat. Itulah merupakan gejala khas dari seseorang yang menderita malaria. Kemudian gejala yang biasa muncul juga biasanya terjadi penurunan kesadaran yang dikenal dengan nama malaria cerebral. Pada anamnesis juga perlu ditanyakan riwayat atau traveling ke daerah-daerah endemis malaria, di mana di Indonesia yaitu daerah-daerah Indonesia bagian timur, yaitu Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Langkah selanjutnya yaitu kita memeriksa fisis pasien. Pada pemeriksaan ini terjadi peningkatan suhu sebesar 37,5 derajat Celcius. Biasanya sudah terjadi pucat atau anemia, icterus atau kuning. Kemudian bisa juga kembali terjadi pembesaran
hati, dan pembesaran limpa. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini biasa dipakai untuk menentukan jenis plasmodium yang menginfeksi seseorang. Biasa dipakai dengan rapid test atau tes cepat. Kemudian bisa juga dipakai hapusan darah putih untuk mengetahui jenis plasmodium yang menginfeksi manusia. Kemudian pemeriksaan darah selanjutnya yaitu pemeriksaan darah rutin untuk mengetahui berapa jumlah Hb dalam darah. Kemudian di pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan fungsi hati dan pemeriksaan fungsi ginjal, di mana pada malaria berat sudah biasa terjadi komplikasi pada hati dan ginjal. Kemudian setelah seseorang didiagnosis sebagai penyakit malaria, maka kita akan melakukan pengobatan. Pengobatan yang biasa dilakukan yaitu pemberian obat oral dan pemberian obat injeksi, dan sudah tersedia di dinas kesehatan. Kemudian langkah yang paling penting dan ini juga sangat diperlukan yaitu bagaimana cara pencegahan supaya kita terhindar dari penyakit malaria. Langkah pertama yaitu kita mencegah gigitan nyamuk malaria, di mana gigitan nyamuk malaria itu biasanya terjadi pada jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Langkah-langkah tersebut untuk mencegah gigitan malaria yaitu menghindari berada di luar rumah pada jam-jam tersebut, kemudian memakai pakaian yang lengan panjang dan berwarna cerah, menggunakan wangi-wangian atau lotion, kemudian menggunakan spray untuk mengusir nyamuk. Kemudian langkah berikutnya kita memasang pada jendela-jendela rumah kita kasa yang tidak bisa ditembus oleh nyamuk. Pencegahan selanjutnya yaitu pemakaian kelambu khusus pada saat kita tidur. Kemudian langkah berikutnya yaitu pada mereka yang ingin bepergian ke daerah-daerah endemis malaria, maka biasanya kita juga memberikan obat-obat profilaksis untuk mencegah seseorang terserang penyakit malaria bagi mereka yang ingin ke tempat-tempat endemis malaria. Biasanya tempat-tempat endemis malaria itu biasanya pada daerah-daerah yang berada di Indonesia bagian timur seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Mungkin itulah hal-hal yang perlu diketahui tentang penyakit malaria. Mari dukung program pemerintah Indonesia Bebas Malaria tahun 2030. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.